Salah satu ekspedisi paling sukses diketahui terjadi pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dengan 8 kapal menuju Kepulauan Rempah atau Maluku. Jacob bersama orang-orangnya berhasil menyingkirkan para pedagang perantara dari Jawa dan membeli rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kapal-kapal itu pulang ke Eropa pada tahun 1599 dan 1600 dengan keuntungan mencapai hingga 400%, sebuah angka yang sangat fantastis di masa itu. Resiko itu belum termasuk persoalan harga pasar yang tidak stabil. Permintaan rempah-rempah memang tinggi di Eropa dan tidak pernah surut, tetapi pasokannya bisa tiba-tiba melonjak sehingga membuat harga anjlok drastis. Kalau itu terjadi, keuntungan bisa hilang seketika. Persaingan untuk mendapatkan komoditas di Nusantara ini pun menjadi tidak sehat dan berujung pada keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan menjadi sangat kecil. Ini artinya jumlah modal yang mereka keluarkan untuk belayar sudah tidak sepadan lagi dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Menyadari hal itu, beberapa perusahaan dagang Belanda memutuskan bekerja sama secara lokal oleh penduduk setempat mulai tahun 1000. Namun, karena kesepakatan kerjasama inilah, Portugis akhirnya menyerahkan benteng mereka di Ambon kepada aliansi Belanda Hitu yang juga menjadi penanda awal kekuasaan Belanda di sana. Kondisi ini membuat pihak Belanda, baik pemerintah maupun pedagangnya, menyadari bahwa persatuan bisa mengalahkan banyak hal, baik militer maupun ekonomi. Makanya kemudian, pemerintah Belanda memberikan dukungan politik yang selaras dengan tujuan para pedagang untuk menguasai jalur perdagangan ke Asia. Disinilah muncul ide brilian dari seorang pejabat dan pengacara bernama Jan van Oldenbarneveldt yang mengusulkan agar semua pedagang Belanda tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergabung dalam satu perusahaan besar yang dibiayai oleh banyak orang melalui sistem saham. Para pedagang yang tertarik dengan ide Oldenbarneveldt akhirnya sepakat membentuk kongsi dagang dalam satu perusahaan besar yang bertujuan untuk mengurangi persaingan antar pedagang sendiri, mengontrol pasokan, mengatur harga, serta mengatasi kerugian seluruh pedagang Belanda yang bersaing dengan Portugis dan Spanyol di Asia. Lalu meraup keuntungan setinggi-tingginya demi membantu keperluan perang Belanda melawan Spanyol.